Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video sebelumnya kita sudah membahas tentang greetings, salam, farewell, perpisahan. Jadi ini sedikit latihan untuk melihat sejauh mana kalian sudah mengerti dari materi yang telah saya paparkan. Jadi aturannya di sini silakan ambil buku kalian, pulpen. Jadi di sini saya buat soal latihan berbentuk pilihan ganda. Jadi anggap saja video ini untuk melihat atau mengukur sejauh mana kalian mengerti dari materi yang saya sudah jelaskan. Oke, langsung kita ke soal pertama. Oke, di sini ada Andi dan Rara. Backgroundnya cerah dan jam menunjukkan 7.30 pagi. Oke, karena waktu menunjukkan pagi hari, maka di sini si karakter Andi menyapa si Rara dengan kata selamat pagi. Nah, berdasarkan materi yang sudah kita pelajari, bahasa Inggris dari kata selamat pagi adalah, oke, silakan dipikir-pikir dulu, atau kalau perlu di pause dulu. Nah, kalau sudah dapat jawabannya, silakan tulis di bukunya. Dan jawaban yang tepat adalah, oke, silakan memilih. Maaf terlambat. Oke, di sini ya, selamat pagi. Kata yang tepat di sini yang mana? Silakan pilih. Nah, kalau sudah dipilih, jawaban yang tepat adalah, ya, jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini kembali lagi ada Andi, ada Rara. Backgroundnya tetap cerah, tapi di sini agak panas dan menunjukkan pukul 2 siang hari. Nah, karena waktu menunjukkan siang menuju sore hari, maka si Andi di sini menyapa si Rara dengan kata selamat sore. Oke, selamat sore. Nah, berdasarkan materi yang sudah kita pelajari, bahasa Inggris untuk selamat sore adalah, oke, silakan pilih. Ada A, ada B, ada C, dan ada D. Silakan pilih. Silakan dipikir-pikir dulu, atau kalau perlu videonya di pause dulu. Nah, kalau sudah mendapat jawabannya, silakan tulis di bukunya. Dan jawaban yang tepat adalah D, good afternoon. Jadi D jawabannya, good afternoon. Jadi kalau si Andi menyapa si Rara good afternoon, berarti si Rara juga menjawabnya dengan good afternoon juga. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada Andi, ada Rara. Nah, backgroundnya gelap nih. Nah, ada bulan dan bintang, dan jam menunjukkan pukul 7 malam ya. Anggaplah pukul 7 malam. Nah, karena waktu di sini menunjukkan malam hari, maka si Andi menyapa Rara dengan kata selamat malam. Nah, berdasarkan materi yang sudah kita pelajari, bahasa Inggris dari kata selamat malam adalah, oke, silakan pilih. Ada good morning, ada good evening, ada good afternoon, ada good evening. Nah, silakan dipikir-pikir dulu, atau perlu videonya di pause dulu, dan kalau sudah dapat jawabannya silakan tulis di bukunya. Dan jawaban yang tepat dari selamat malam ialah B ya, good evening. Jadi di sini jawaban yang tepat untuk kata selamat malam ialah good evening. Oke, jadi si Andi di sini menyapa Rara dengan good evening, dan si Rara juga akan menjawabnya dengan good evening. Oke. Nah, sekarang lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, di sini ada Andi, ada Rara. Si Andi menyapa si Rara, good morning. Terus si Rara menjawab, good morning. Oke, di sini ya, seperti yang sudah kita pelajari dalam bahasa Inggris, sopan santunnya itu ketika
sudah salam, oke, saya mau bilang begini ya. Biasanya bisa juga saya mau bilang harus, bisa juga saya bilang ini kewajiban, ya. Kembali lagi, untuk kesopanan dalam bahasa Inggris menanyakan keadaan lawan bicara kita itu menjadi keharusan ya. Jadi untuk kesopanan kita menanyakan keadaan lawan bicara kita. Jadi kalau sudah mengucapkan salam good morning, terus lawan bicara kita juga membalasnya dengan good morning. Nah, selanjutnya kita akan menanyakan keadaannya, kabar dari lawan bicara kita. Jadi itu kesopanan ya dalam bahasa Inggris. Nah, eh, untuk menanyakan keadaan lawan bicara kita, jadi bagaimana keadaan Anda hari ini? Nah, dan berdasarkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahasa Inggris dari bagaimana keadaan Anda hari ini adalah, oke, ada A, ada B, ada C, dan ada D. Oke, silakan dipikir-pikir dulu atau di pause videonya. Nah, kalau sudah dapat, silakan tulis di bukunya. Dan jawaban yang tepat adalah A ya. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini kembali lagi ada Andi, ada Rara. Nah, si Andi di sini memberi salam good morning, ya. Good morning, dan Rara menjawab good morning. Dan kembali lagi saya ingatkan, ya. Kalau sudah salam, kita itu nanya keadaan, kabar dari lawan bicara kita. Jadi di sini si Andi menanyakan how are you today kepada Rara. Menanyakan keadaan how are you today. Nah, sekarang jadi di sini Andi mengatakan how are you today. Nah, sekarang soal pada ilustrasi atau slide ini adalah di sini Andi bertanya keadaan atau kabar si Rara, dan Rara menjawab seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jika seseorang bertanya kepada kita tentang keadaan kita atau kabar kita, maka ada dua pilihan ya. Yang pertama, kita bisa menjawab dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik. Oke, jadi untuk soal di bagian ini saya ingin si Rara menjawab dalam keadaan tidak baik. Jadi di sini Andi bertanya ke Rara, bagaimana keadaan Anda hari ini? How are you today? Nah, sekarang soalnya ialah bahasa Inggris dari keadaan baik itu apa saja. Oke, perlu diperhatikan berdasarkan yang kita sudah pelajari sebelumnya, ada 3 kata yang bisa kita gunakan dalam menjawab dalam keadaan baik. Di sini saya ingin melihat ketelitian kalian dalam hal penulisannya. Jadi tolong lihat penulisannya. Oke. Jadi si Rara di sini menjawab dalam keadaan baik. Berarti kalau jawaban dalam keadaan baik, jawabannya adalah ada I, ada A, ada B, ada C, dan ada D. Oke, silakan diperhatikan baik-baik penulisannya, dipikir-pikir dulu, atau kalau perlu videonya di pause dulu. Nah, kalau sudah dapat jawabannya, silakan tulis di bukunya. Dan jawabannya atau jawaban yang tepat adalah D ya, D. Jadi jawaban yang tepat, penulisan dalam ketika seseorang menanyakan how are you today, terus kau menjawabnya dalam keadaan baik, jawaban yang tepat ialah D, I am good, I am well, sama I am fine. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini masih lanjutan dari soal sebelumnya. Ketika seseorang menanyakan keadaan kita, tadi sudah menjawab jika keadaan kita lagi baik, itu tadi sudah. Nah, bagaimana jika keadaanmu tidak lagi baik? Nah, soal selanjutnya adalah menjawab ketika seseorang menanyakan keadaan kita dan jawaban kita lagi dalam keadaan tidak baik. Oke, nah di sini saya munculkan backgroundnya. Andi bilang good morning, Rara menjawab good morning. Terus Andi bilang, hey how are you today? Terus Rara menjawab keadaan baik, tadi sudah. Nah, sekarang bagaimana jika jawaban si Rara itu tidak lagi dalam keadaan baik? Nah, menjawab dalam keadaan tidak baik adalah, bahasa Inggrisnya adalah ada A, ada B, ada C, dan D. Oke, sekarang perhatikan baik-baik, silahkan dipikir-pikir dulu.
Silakan di pause videonya. Kalau sudah dapat jawabannya, silakan tulis di bukunya. Oke, di sini ada 3 ya. Ada 3. Nah, silakan. Kalau sudah dapat jawabannya, silakan tulis di bukunya. Oke, dan jawaban yang tepat adalah D. Jadi I am not good, I am not well, dan I am not fine. Oke, bagian A salah karena kata goodnya di sini cuman O-nya cuman 1. B salah karena well-nya di sini hilang 1. Terus C salah karena bagian fine-nya E-nya hilang. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Sorry, seharusnya soal-soal sebelumnya itu saya jelaskan kenapa bisa salah ya. Jadi karena sudah lewat, jadi kita lanjut saja. Oke, sekarang soal berikutnya. Ini masih melanjutkan soal dari sebelumnya. Kita lanjut ceritanya. Tadi sudah nih, Andi menanyakan keadaan Rara, terus Rara menjawabnya. Tunggu saya munculkan dulu. Di sini Andi mengatakan good morning. Rara menjawabnya good morning juga. How are you today? Terus Rara menjawab dalam keadaan baik atau keadaan tidak baik. Nah, sekarang jika seorang menanyakan keadaan kita juga harus nanya balik. Nah, itu sudah aturannya. Keadaannya bagaimana? Jadi berdasarkan apa yang kita pelajari sebelumnya, Rara di sini seharusnya nanya balik, bagaimana keadaan Anda? Jadi bahasa Inggris, jadi gini ya, ketika seseorang menanyakan kabar kita, terus kita sudah menjawab, keadaan saya lagi baik nih, begini-begini, terus seharusnya kita juga harus menanya balik lawan bicara kita. Itu untuk menunjukkan kesopanannya. Nah, jadi di sini Rara mengatakan bagaimana dengan Anda. Jadi si Rara di sini menanya balik keadaannya si Andi. Nah, bahasa Inggris dari bagaimana dengan Anda adalah ada A, ada B, ada C, ada D. Silakan diperhatikan baik-baik. Silakan di pause dulu videonya. Kalau sudah nemu jawabannya, silakan tulis di bukunya. Dan jawaban yang tepat adalah A ya, bagian A. How about you? B salah karena O-nya hilang. C salah karena kata about-nya hilang O-nya. Nah, D salah karena kata you-nya di sini O-nya hilang. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini si Andi bertanya ke Rara, bagaimana keadaan Anda? Di sini ya, si Andi mengatakan good morning, terus si Rara menjawab good morning. Terus si Andi menanyakan bagaimana kabar Anda hari ini. Terus how are you today? Terus si Rara menjawab dalam keadaan baik, atau si Rara menjawab dalam keadaan tidak baik. Nah, setelah Rara ditanyakan bagaimana keadaan Anda, terus Rara juga akan membalasnya, bagaimana dengan Anda? Menanya balik ke Andi, bagaimana dengan Anda? How about you? Nah, di sini si Andi akan ditanya balik oleh Rara, bagaimana dengan Anda? Di sini Andi juga akan menjawabnya. Jadi saya ambil si Andi menjawab dalam keadaan baik ya. Dalam keadaan baik, maka Andi bisa menjawabnya dengan I am good, I am well, atau I am fine. Jadi begitupun ya, jika dalam keadaan tidak baik, maka si Andi bisa menjawabnya dengan I am not good, I am not well, sama I am not fine. Jadi silakan pilih yang mana kalian ingin gunakan, itu terserah kalian. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya, ke soal berikutnya. Di sini di sini sedikit rangkuman ya dari semua ya. Semoga dengan ini kalian bisa lebih paham alur ceritanya dari ilustrasi teks bergerak yang saya buat. Jadi ini cukup lama saya buatnya karena setiap gerakan dari teksnya atau setiap ilustrasi yang saya buat itu betul-betul harus tepat dan bisa betul-betul menyampaikan makna dan tujuan yang saya ingin jelaskan. Saya percepat saja supaya durasi videonya tidak terlalu panjang. Di sini si Andi memberi salam ke Rara. Good morning.
lihat urutannya nomor 1. Lalu Rara menjawab good morning juga, itu urutan kedua. Lalu si Andi lagi nih yang bicara, nanya keadaan Rara. Bagaimana keadaan Anda hari ini? How are you today? How are you today? Itu urutan ketiga. Nah, lalu Rara menjawab, ini urutan keempat. Nah, ini kalau keadaan baik, dia jadi Rara bisa menjawabnya dengan I am good, I am well, I am fine. Nah, sekarang. Nah, jadi kalau Rara juga bisa menjawabnya jika dalam keadaan tidak baik. Jadi jawabannya ialah I am not good, I am not well, I am not fine. Jadi jika ada orang bertanya how are you today, jadi ada dua pilihan, keadaan baik dan keadaan tidak baik. Jadi kalau keadaan baik, I am good, I am well, I am fine. Kalau keadaan tidak baik, I am not good, I am not well, I am not fine. Oke. Nah, itu untuk urutan 4 dan 5. Jadi ini tergantung kondisi kalian ya. Kalau baik berarti urutan keempat, kalau keadaan tidak baik berarti kalian pakai urutan yang kelima. Oke. Lalu karena Rara sudah ditanya keadaannya, berarti dia juga harus bertanya kembali kepada Andi. Oke. Ya, itu sudah tata krama berbahasa dalam bahasa Inggris ya. Jika ada yang bertanya keadaan kita, berarti kita juga harus nanya balik. Jadi di sini si Rara mengatakan ke Andi, "Bagaimana dengan Anda?" Jadi si Rara di sini bertanya balik ke Andi, "Bagaimana dengan Anda? How about you?" How about you? Nah, di sini si Andi menjawab, lihat urutan ketujuh, keadaan. Jadi di sini keadaan baik dan tidak baik ya. Jadi di sini sama dengan urutan 4 dan 5. Jadi tergantung keadaan si Andi. Jika keadaannya baik berarti pakai urutan keempat, bisa I am good, I am well, I am fine. Dan kalau lagi tidak baik bisa pakai I am not good, I am not well, dan I am not fine. Oke. Nah, di sini si Andi sudah menjawab pertanyaan Rara. Lalu Andi mengakhiri dengan kata terima kasih. Jadi untuk mengakhiri kata di sini, lihat urutan ke-8 bisa pakai thank you sama thanks. Oke. Jadi pembicaraan di sini adalah pembicaraan yang memang sering digunakan dan lazimnya orang-orang gunakan. Tapi sebenarnya masih ada banyak sekali kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menyapa orang lain. Tapi untuk sekarang kita belajarnya yang ini dulu. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi kita ada Andi dan Rara lagi. Tadi kita sudah latihan tentang salam, good morning, good evening, good afternoon. Ya, oke. Terus nanya keadaan, how are you today? Terus menjawabnya, I'm fine, I'm not good. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya tentang perpisahan. Oke, jadi soal perpisahan pertama adalah selamat tinggal. Dan bahasa Inggrisnya selamat tinggal adalah ada I, ada A, B, C, dan D. Oke, silahkan dipilih. Silahkan dipikir-pikir dulu jawaban mana yang tepat. Jadi kalau sudah nemu jawabannya silahkan tulis di bukunya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah B, goodbye. Oke, lihat ya. Bagian A salah karena O-nya hilang. Terus C dan D salah karena itu artinya sampai ketemu nanti ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, kata perpisahan selanjutnya ini sering sekali digunakan dalam film-film produksi Hollywood Amerika Serikat. Kata perpisahan yang satu ini saya juga bingung ya, kenapa bisa kebanyakan dari teman-teman kalian keliru dalam penggunaannya. Jadi dengan soal kali ini saya ingin kalian semua bisa memahami dengan betul. Jadi semoga dengan ini kalian bisa lebih paham kapan dan di mana kata ini secara tepat digunakan. Oke, kita mulai. Oke. Sekarang dalam keadaan malam hari. Di sini ada Andi, ada Rara. Jadi si Andi menyampaikan salam good evening. Jadi, si Rara juga menjawabnya good evening. Jadi good evening di sini digunakan pada awal bicara ya. Jadi kegiatannya masih berlanjut. Nah, sementara untuk perpisahan, nah ini soalnya ya. Untuk perpisahan pada waktu malam hari kita gunakan selamat tidur. Dan bahasa Inggrisnya adalah, oke, silakan pilih. Ada A, ada B, C, dan D. Oke, silakan pilih jawaban yang menurut kalian tepat. Oke.
Di pause dulu videonya. Kalau sudah nemu jawabannya silahkan tulis di bukunya. Dan jawabannya adalah A, good night. Jadi ini perlu kalian ingat, ketika seseorang mengatakan good night ke kita, maka kita juga harus menjawabnya dengan good night juga. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal perpisahan selanjutnya. Oke, di sini ada Andi, ada Rara. Ada Andi dan Rara. Dan ini menunjukkan, anggaplah ini sore hari ya. Nah, di sini kalian sudah lelah kerja tugas kalian dan kalian ingin melanjutkannya besok. Nah, kata yang bisa kita gunakan jika ingin bertemu lagi besok karena pekerjaannya masih belum selesai dan kalian ingin melanjutkannya besok. Nah, kata yang bisa kita gunakan jika ingin bertemu lagi besok, ini untuk kalimat perpisahannya, ya biasanya kita pakai sampai nanti. Nah, bahasa Inggris dari sampai nanti ini adalah, oke, berdasarkan apa yang kita pelajari, silakan pilih jawaban yang menurut kalian tepat. Jadi ada A, B, C, dan D. Oke, silakan di pause dulu videonya. Kalau sudah nemu jawabannya, silakan tulis di bukunya. Dan jawaban yang tepat adalah ya, D ya, see you. Jadi goodbye itu selamat tinggal, B-nya juga salah, C-nya juga penulisannya salah, jadi penulisan yang betul adalah bagian D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, oh ya, saya lupa. Jadi ketika seseorang mengatakan see you kepadamu, berarti kau juga jawabnya dengan kata see you. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita ada lagi Andi, ada Rara. Ini kondisinya waktu malam hari ya. Jadi kalian bisa melihat. Jadi di sini waktunya sudah malam hari. Oke, keadaannya kalian ingin melanjutkan pekerjaan kalian besok. Nah, kata yang bisa kita gunakan jika ingin bertemu lagi besok adalah sampai ketemu besok. Dan bahasa Inggrisnya adalah, yang tepat adalah ada A, ada B, ada C, dan ada D. Oke, silakan pilih jawaban yang tepat. Silakan di pause dulu. Jika sudah menemukan jawaban yang tepat, silakan tulis di bukunya. Dan jawaban yang tepat adalah C. C ya. Oke, kenapa A salah? Karena R-nya hilang. Kenapa B salah? Karena O-nya di sini hilang. D kenapa salah? Karena E-nya hilang satu. Oke, jadi jawaban atau tulisan yang tepat adalah bagian C. Oke. Nah, ketika seseorang mengatakan kepada kamu see you tomorrow, berarti kamu juga akan menjawabnya dengan see you tomorrow juga ya. Oke, lanjut. Lanjut. Sekarang ke soal perpisahan terakhir. Oke. Berdasarkan yang kita sudah pelajari, oke, di sini si Andi mengatakan ke Rara, sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan. Oke, agak jauh nih ya. Ini biasanya untuk pertemuan yang sudah dijadwalkan, oke. Dan bahasa Inggris dari sampai ketemu minggu depan adalah A, B, C, dan D. Oke, silakan pilih. Pikir-pikir dulu mana jawabannya yang paling tepat. Kalau sudah dapat jawabannya, silakan tulis di bukunya. Dan jawaban yang tepat adalah see you next week. See you next week ya. Jadi B salah karena E-nya hilang, C salah karena O-nya hilang, D salah karena E-nya di sini hilang. Oke. Jadi di sini perlu diingat ya, ketika seseorang mengatakan kepada kita see you next week, berarti kita balasnya juga see you next week ya. Oke, ini sudah soal yang terakhir. Oke, silakan lihat sendiri hasil dari soal yang sudah dijawab. Bagi jawabannya sudah tepat, selamat. Bagi yang masih ada keliru dalam memilih jawaban, silakan diulang kembali. Saya kira cukup untuk video latihan kali ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.